Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd, faya ayyuhal muslimun al-hadirun wal hadirat jamaah Masjid Baitur Rahman yang dimuliakan Allah. Apapun yang kita hadapi, bagaimanapun lapang dan sulitnya kehidupan, kita tetap memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena pujian-pujian yang kita berikan, beliau tetap Allahu Akbar, dan semua makhluk ini durhaka kepada beliau, juga beliau tetap Allahu Akbar. Maka ucapan alhamdulillah, apa saja bentuknya, itu keuntungannya bagi kita yang membaca. Maka kita puji Allah setiap saat dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Dan ini bervariasi. Kalau kita bangun tidur seperti yang dibaca ananda protokol tadi, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Tapi muaranya tetap wa ilaihin nusyur, wa ilaihil masir, wa ilaikal masir, itu ujungnya. Ya kan? Kalau di sini nama negeri kita ujung batu, ujung dari kehidupan kita ini akan kembali kepada Allah. Roh diambilnya, tubuh kita dimasukkan ke dalam tanah. Ketika orang membulatkan tanah sebanyak 3, ya kan? Dia baca Bismillahirrahmanirrahim. Engkau berasal dari tanah dan akan dikembalikan kepada tanah. Di kampung saya ada negeri namanya Sungai Jernih, atau orang Sinan menyebut Sungai Janit. Apa kerajinan orang di sana? Membuat periuk belanga dari tanah. Jadi awalnya dari tanah sama saja periuk asawan dari tanah, ya kan? Cuma kelebihan kita, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, dan sungguh kami jadikan manusia itu sebaik-baik kejadian. Di ujung batu ko laya doyo gajah bu, lain gajah ledo amana racawa yo gajah cele-cele. Gajah tu dia giana dan body pada afon tu tidak bisa alui kulit, karena kulitnya didesain oleh Allah itu kasar. Jadi manusia itu secara fisik dan secara rohani adalah makhluk yang paling baik diciptakan oleh Allah.
Tapi ingat, summa radadnahu asfala safilin. Ini yang akan kita jaga. Manusia yang sebaik-baik kejadian tadi bisa jatuh kepada derajat asfala safilin. Ini sudah jadi bahasa Indonesia, aspal. Di mana letak aspal? Di bawah tapak kaki, Pak. Kualitas nomor 1 aspal itu. Kualitas nomor 2, kualitas nomor 3 tetap letaknya di bawah telapak kaki. Iya kan? Manusia bisa jatuh derajatnya ke sana. Kalau apa? Kalau akalnya dikalahkan oleh nafsunya. Sepanjang kehidupan kita, seumur kita, sudah ada tak manusia yang jatuh dari derajat takwim kepada derajat asfala safilin? Tak bisa dihitung jo kalkulator ledo, Pak. Saja dari Firaun sampai raja-raja di zaman kini sudah banyak, ya kan? Baik raja negara, baik raja provinsi, baik raja kabupaten, baik raja kecamatan, baik raja nagari, desa, sudah banyak yang jatuh dari takwim kepada asfala safilin. Betapapun mulianya seorang raja, kalau jatuh disebabkan oleh akalnya dikalahkan oleh nafsunya, atau samo jo kayu rabah. Apabila kayu larabah baralabana kagadangnya batang lapuk daun karege usah diarok ke bapucuk anta kok cindawan ke bungonya. Tuah nalamo ilang lale jo koncek-koncek ke batonggo urang mencibi bakuliliang tangguang ladoso salamogo. Itu yang akan terjadi kalau takwim jatuh kepada derajat asfala safilin. Ini yang akan kita jaga menjelang meninggal. Jangan jatuh kita kepada asfal. Dalam bahasa Arab, bapak-bapak, ibu-ibu, takwim itu apa? Kita kaji akar katanya dulu. Akar katanya apa ini? Qawwama yuqawwamu, takwim. Jadi dalam bahasa Arab itu disebut masdar. Lahir dan batin, rohaniah, batinnya manusia itu sangat baik kejadiannya. Kenapa? Dia ada nafsu, ada akal, dan kalau dididik akal itu, maka akalnya dikendalikan oleh iman. Iya kan? Di dalam surat Al-Baqarah ayat 257 di bawah ayat kursi, pemimpin itu 2 saja, Pak. Dan partai juga 2. Tapi kalau di dunia banyak partai. Sebenarnya partai itu 2 saja. Partai Allah, partai setan. Ya kan? Alasannya apa? Al-Quran. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Allah adalah pemimpin orang yang beriman. Kalau orang beriman itu benar-benar dijadikannya yang jadi pemimpin itu Allah, apa yang terjadi? Yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Dia akan dikeluarkan oleh Allah dari alam yang gelap gulita ke alam yang terang benderang. Gelap gulita dari kebodohan kepada kecerdasan, gelap gulita dari hidup yang terkebelakang menjadi manusia yang maju, gelap gulita hati yang susah gundah gulana jadi gembira dan bahagia. Bermacam-macam gelap gulita itu, tapi yang paling berbahaya gelap gulitanya hati. Itu yang paling berbahaya, Pak, karena yang jadi kendali dalam tubuh kita ini hati. Orang tu yo lah buat nak ini yo Pak, iyo bab itu hatinya sanang, tak jantung ada Pak.
Indak matonya, indak telingonya. Siapa tu gapuan lagi ni yo pak, iyo artinya sana. Onde ibu tulah habis dagingnya lah kurui tinggal kuli pembeli tulang selai. Iyo nyo makan nati, bangko makan nati, nyo sedang mengandung lakinya bebini celai. Aku benar kerana makan hati. Ya kan? Ambo pai barale minggu dah lalu dah kama pai barale ambo ke Pasir Pangarayan. Anak gadis umur 9 balik, ambo basuami jo orang tua umur 70. Artinya kanai kecil dan surau. Ya kan? Kalau hati kanai para jemaah tak jadi masalah je. Ya kan? Karena artinya ke orang kaya umur 70. Baru kau pun sawit lah weh. Piti banyak, sarang burung walid sewali negari. Ya kan? Fotonya Pajero, Fortuner, Alphard, Arir. Ada laki kaya. Ya kan? Iya kan? Indonesia telah masuk ke penjara 2 tahun di penjara. Tidak berubah parangnya do. Iyo nyokari hati. Hati semua. Orang menggalakkan dunia gotong royong, membersihkan pekarangan, ya kan? Tapi nyo campak nyo sampah ke sungai. Iyo nyo busuk hati. Jadi hati ini yang ditata. Jadi lebih berbahaya kita kalau gelap hati daripada gelap kehidupan karena kemiskinan. Sebenarnya orang miskin itu kalau beriman beruntung apa? Baru beruntung Ustaz. Indah raya dihisap dia kira nanti. Tapi kalau Abu Rizal Bakri, Yusuf Kala itu panjang proses hisapnya nanti itu Pak. Jadi karena orang tuanya Pak banyak. Jadi orang miskin sebenarnya beruntung ya kalau dia beriman. Tapi kalau tidak beriman berbahaya juga. Apa kata Nabi? Kemiskinan membuat kekufuran. Ya kan? Jadi kuncinya nampaknya manusia ini bisa bertahan dalam derajat takwil kalau dia beriman. Akalnya itu ilmunya dipimpin oleh imannya. Sebaliknya orang yang tidak menjadikan Tuhannya Allah itu orang tak beriman. Orang tak beriman apa? Kafir. Kadang-kadang Pak di Indonesia ini macam-macam saya kritikan untuk Islam. Tidak ada kata-kata lain dalam Islam itu selain dari kafir itu. Kasar sekali. Sebenarnya kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia apa? Kafir itu tidak kasar. Apa itu kafir? Tertutup. Orang kafir, orang yang tertutup pintu hatinya, tidak mau patuh kepada Allah dan Rasul. Tertutup hatinya, itu kafir. Dipinjam oleh orang main bola, pemain yang di belakang menutup gawang itu namanya kifer. Seketik sebadanya Pak. Orang tertutup hati kafir. Orang mambek gawang kifer. Orang kain umrah supaya kainnya berjalan berserak-serak kopor. Iya kan? Untuk apa orang beragama lain alergi mendengarkan istilah kafir? Tidak perlu. Ya. Kemudian kaum muslimin yang terhormat, di Indonesia ini kita tidak mengharumkan ya. Yang berjuang memerdekakan negeri ini siapa? Ulama, santri, tentara yang taat. Berapa banyak korban ulama dan santri mengusir penjajah? Yang paling lama menjajah kita itu siapa? Belanda, 350 tahun. Sudah itu digantikan oleh Jepang.
Kung dibilang dikaji masuk nan talampau semasuk tahun sampai puluh iyo dia sampai puluh dua. Sekutu parang nyo Japang basuh Belanda kalah kiki Belanda kulit putih Japang babuih sakandaknya. Alim ulama nyo bunuhi cadik nyo pandai nyo hilangkan kayu dirimbo betilanjang kulit diambil ke pakaian taruh namanya masuk itu. Kulit kayu baju orang pak. Tu banyak kepindian besarang sana. Itu di zaman Jepang. Kemudian bareh nyebuang ke lautan, gula nyebuang ke lautan, gandum nyebuang ke lautan, tapuang nyebuang ke lautan. Yang akan dibeli itu tidak ada. Ya kan? Selama kita hidup pak, kita yang hadir sekarang ini tidak ada yang tahu masa Jepang ini. Entah kalau ada umur apa nan saratui. Halo, tidak ada. Saya sudah 71 tahun pak, tidak kenal masa Jepang itu. Kenapa? Lahir saya itu tahun 52. Jepang masuk 42, 45 udah kalah, negerinya dibom. Nah, cerita tadi dari mana Ustaz dapat? Inilah sejarah. Iya kan? Maka sejarah ini harus dibaca, terutama sejarah Rasul. Nah, kini banyak orang membida'ah. Kalau dibaca sejarah Rasul bida'ah. Ya kan? Kita baca sejarah itu, bapak-bapak, kita tidak lupa diri. Beginilah perjuangan orang dahulu. Ya kan? Bagaimana Jepang itu pak akhirnya kalah juga. Ya kan? Di Bukit Tinggi bapak-bapak nyopaku inyek DR ayah buyangka tu aja samurai kehendak Allah ndak ba'a buyata. Apa orang Indonesia ini setajam ini samurai ndak menembus dadanya. Kebetulan Allah ketika itu memelihara inyek DR itu doktor. Jadi orang Sumatera Barat yang paling dahulu bergelar S3 doktor itu ayah Buya Angka, Dr. Abdul Karim Amanullah. Ya kan? Akhirnya tanggal 20 Agustus semua Jepang lari dari Tinggi pak, tinggal lubang saja. Tidak percaya apa lagi tinggi. Ya kan? Jo sendal-sendalnya tinggal, namanya sendal Jepang. Orang kafir ini siapa pemimpinnya? Walladzina kafaru awliya'uhumut tagut. Tagut itu apa? Benda-benda yang disayangi oleh manusia, tidak menjadikan dia taat kepada Allah, tapi lalai dia kepada Allah. Benda yang disayanginya itu tagut. Apa bedanya pak pangkal ayat tadi dengan ujung ayat? Yang pertama tadi Allahu waliyyu, yang kedua ini walladzina kafaru auliya. Apa bedanya? Bapak yang di pesantren pasti tahu ini. Kenapa Allah wali? Yang pemimpin orang beriman itu hanya Allah. Allah itu tunggal, tauhid satu, esa. Maka disebut wali. Allahu waliyul ladzi. Kalau tagut itu banyak, maka di sana pemimpin orang kafir itu banyak. Bisa harta, bisa pangkat, bisa bini muda. Orang yang carian bini muda orang pak, tu nyawa gila jabatan. Lupa saya nyawa soalnya ulama lah, nyawa mamin saja. Ini bapak-bapak ini. Berubah pimpinan kalau sudah mengikuti tahun, banyak tahun itu. Di rumah tangga apa itu tahun? Bisa suami, bisa istri. Apa contohnya?
Bapak-bapak sudah ingin mendengar pengajian tausiah Ustadz kita undang dari jauh, ya kan? Lelaki ke sarung, lelaki baju koko, lelaki jubah, lelaki kopiah. Lagi cerita rumah dah pihak mencari silaju sampan ke Kuansing, ya kan? Ada ini pengaji dah mencari orang silaju sampan, ya kan? Lomba perahu. Yang saya heran bapak-bapak, diminta saya oleh pengurus Masjid Raya Kuansing tolong sampaikan dalam wirid Ustaz. Ustaz tahu, sebelum tahu saya kasih tahu bahwa lomba pacu jalur ini itu pas dimulai ketika orang azan. Apakah azan ini memanggil pacu jalur? Coba cerna kok lesehan, coba. Azan untuk apa? Untuk panggil seorang salat. Di sana itu pacu jalur itu didului dengan azan, baru dilapik lomba. Ya kan? Nah, coba bayangkan bapak-bapak yang terhormat, bermacam-macam yang akan jadi tagut itu. Kalau kita mengikuti tagut itu yang jadi pemimpin, yang terjadi apa? Kalau Allah tadi yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur, tapi kalau tagut jadi pemimpin yukhrijunahum, apa bedanya? Allah tadi yukhrijuhum, kalau tagut yukhrijunahum. Kenapa diubah kalimatnya ini? Itulah bahasa Arab, Pak. Jadi kalau ada anak cucu bapak ingin masuk pesantren, masuk apa Pak? Bolehnya pengganti Ustaz Samad nanti. Ustaz Samad anak bocah itu mengerti, Pak. Tapi Pak tamat SMP tidak yakin bapak mengerti. Sebab di SMP tidak ada pelajaran itu. Tidak ada. Kecuali kalau dia ngaji malam dengan ulama. Dia sekolah di SMP, dia ada ngaji kitab malam dengan ulama, ngerti dia itu? Ya kan? Tamat saja di pesantren 7 tahun Pak, itu sudah mantap mengetahui sendi-sendi bahasa Arab itu. Kendak ke bahasa Piaman nampak pelajari. Tidak ada beda aja di bahasa Jawa tu. Iya kan? Kalau pulang Jakarta jo sampai hari yang lalu, siaga jo adik perusi awak, ipa awak, besan awak seorang lelaki aja. Soalnya tu perusi dan pulang ajo seorang lelakinya, aturan tak mengerti bahasa Piaman. Nan sawananya agatonya barampe perusi ambo seorang sana laki-lakinya, itu kesunya. Tapi masuk Piaman tu dari itu dibawa besan awak, ya kan? Awak seorang lelaki aja. Ada orang Piaman. Sudah kalau bapak-bapak, ibu-ibu anaknya mau dididik di pesantren, ya kan? Kalau ulama ini habis nanti Pak, habis ulama ini. Dan ulama yang telah ada tidak semuanya istiqamah, ya kan? Dapat jabatan pendiriannya berubah. Dahulunya kecilkan Natal bersama Arab, Allah sudah diangkat halal. Atau apa? Atau partun datuk dalu mengalih ubek namanya. Tagalicik kaulu, tagalompang kadoda, sompi pe itu oleh pe-nya. Kau namanya ulama kalalawa di Majambu dan kebabuahnya yang gue sinan, ikan ulama kalalawa, ikan orang yang berubah-ubah pendirian ini, apa yang akan terjadi? Yukhrijunahum minan nuri ila zulumat, akan dikeluarkan oleh tagut tadi dari tempat yang terang ke tempat yang gelap. Kalau berada di tempat yang gelap, kita tidak ada cahaya, lain nampak wajah orang, lain tentu jalan negeri tampuan,
Indah Pak. Inilah cahaya. Cahaya itu tidak ada dari takut, tapi dari Allah. Takut membawa kegelapan, Allah membawa cahaya untuk umatnya. Tadi dibaca doa oleh imam tadi, Rabbana atmim lana nurana. Surah apa Pak? Surah apa? Jawab dengan mudah, surah Quran Ustaz ya. Itulah dia surat Nur. Ya Allah, sempurnakanlah cahaya untuk saya. Waghfir lana, ampunkan saya ya Allah. Allah yang mampu memberi kita cahaya. Cahaya Allah itu bagaimana? Tidak akan padam. Allahu nurus samawati wal ardh. Allah itu cahaya langit dan bumi. Mathalu nurihi kamiskatin fiha misbah. Al misbahu fi zujajah. Ya Allah ya Tuhan. Az-zujajatu ka'annaha kaukabun durriyyun yuqadu min syajaratin mubarakatin. Tidak tanggung-tanggung apa? Tidak akan pernah padam itu. Inilah yang harus kita ikuti. Jadikanlah Allah sebagai pemimpin. Melaki awak mati. Jangan berubah-ubah pendirian Pak. Jangan Tuhan ketakut. Takut itu tidak punya daya. Nanti dia akan dibakar di neraka. Jadi istri bisa jadi takut, suami bisa jadi takut, mobil bisa jadi takut. Sedang Pak membasuh oto, ikan orang azan. Para jemaah linar suayo lah sudah orang salat lalunya nih. Baikku lalu po saya de lalati ada tekano lama sualu asar. Iya kan? Indah aja salat. Abaiko nyobai sedisa sekaligus. Usalli fardal borongan zuhur, asar, maghrib, isya. Ada tak guru majan usalli fardal borongan? Dah ada. Salat itu 5 waktu Pak. Kita mau kuta waktunya ditentukan tak ketua awal. Azan itu yang mengumandangkan manusia, tapi batiniahnya Allah yang memanggil kita. Ananya panggilkan ya Allah, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Kebun sawitmu kecil, istrimu kecil, harta bendamu kecil, ya kan? Apa yang kamu miliki kecil. Yang besar itu Allah. Ketika dia memanggil, penuhilah panggilan Allah itu. Kecuali kamu musafir. Kamu berangkat dari Padang kemari azan orang. Anu kecembo ke Pak Joni nyono nyempuimbo, iya kan? Kita baiko salat di jamaah asar sekali ya. Ini dispensasi diberi Allah. Ada orang kawan mempunyai argumentasi, awak kan joto apa ini? Aku nanya salat di jamaah jadi kasar. Beko waktu asar berhenti juga. Tahu tak apa? Bakso jarak dari Padang kemari jauh, lain kesalahan awak di jalan. Lah betuka jalan kilo 97 dan kadang Pak. Flyover berkilo-kilo tu ada juga kecelakaan. Kita tidak tahu akan selamat dalam perjalanan, yang tahu Allah. Maka dispensasi kesempatan yang diberikan Allah kita ambil, tidak sombong namanya. Yang ada Allah salat zuhur bisa dijamaah ya salat asar, boleh pendekan, dan sampai jadi dua awak bongak lah. Dah mau ambil itu dan pai joto dan bekoran tilo sinan. Nana den tu siapa punya? Siapa punya den tu? Allah Pak. Bisa juga kita direnggut di atas mobil itu oleh Allah. Nyawa kita. Ya kan? Jadi kalau Allah dijadikan pemimpin kita, ya kan?
Kita itu, Allah itu bagi kita wali. Bang ko wali nyo cie zenyo, ndak do sekutu denyo. Itu sudah salat kita baca berkali-kali. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamd, yuhyi wa yumit, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Malaki membaca Allahumma anta salam, bara kita ulang. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamd, yuhyi wa yumit, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Seindah-indahnya 3 kali. Baru Allahumma antas salam. Ya kan? Orang kafir pemimpinnya banyak, takut, ya kan? Takut itu bisa jabatan, bisa jadi anggota DPR, bisa jadi anggota DPD, bisa jadi bupati, ya kan? Jabatannya itu bisa jadi takut denyo kalau nyo ndak pandai menjaga keimanannya. Pak, setahu apa lawara bupati seluruh Indonesia kono masuk penjara, lawara gubernur ada nggak di Riau? Ada nggak? Nah, coba bayangan. Jadi Pak Joni Pirgo kok terpilih besok jadi anggota DPR, hati-hati lah. Ya mana amalkanlah ayat kursi itu. Banyak anggota DPR kok Pak, kalau nyoke dipilih nyo bagi-bagi Quran ketek ayat kursi itu. Lalu dua nyo ayat hilang kursi itu nyo mana? Tatakana orang yang memilih juga. Lalu nyo tutui sika contohnya, ya kan? Paduan yang menjadikan awak duduk di kursi itu orang yang memilih awak. Bekon nyo gaji lo jo pitih rakyat. Awak kurang ajar sudah tu. Nyo kerate dia Allah dia terengah. Ya main-main jabatan itu amanah akan ditanya nanti. Jadi itu Pak, sebagai kepala rumah tangga saja, lalai kita mendidik istri dan anak itu akan ditanya nanti. Iya kan? Misalnya istri orang kan tak mau berjilbab, tak mau baju lapang, pergi kepakan pakai serau toto saja, tu rambutnya nyok kunian serupa bulu simpai, nyok geraan sadang masak tu, nyok pergi ke pasar, nyok itu nyok rambutnya tu. Anda tak sapu lebar, apa kata kau jawab dia kira ni? Baru anda tak sapu, tak kuih di sini. Itu tak menjawab suami. Kalau istrinya tak menutup orang, dia akan tanya pertama dulu. Tapi kalau lagi sampaian, ya kan? Nabi Nuh berharap maunya mendidik bininya Pak 950 tahun. Tapi bininya tu nampaknya ia tak dapat hidayah Pak, lah hitam matinya. Dah mau mengikut suaminya. Apakah ada dispensasi untuk istri Nabi dia tidak mau mengikut suaminya, dosanya diampunkan? Tidak. Dia tidak mau minta ampun. Maka ada nanti istri Nabi masuk neraka. Menjalai sana diceritakan Al-Quran Pak. Istri Nabi Nuh ce, istri Nabi Lut ce. Istri Nabi Lut akan juga Pak. Jadi agen LGBT, cukup bayangan Pak. Jadi rata-rata umat di zaman Nabi Lut itu dulu LGBT, lesbian, gay, biseksual, transgender. Tapi kalau LGBT itu bahasa Minang tuh Pak. LGBT itu Ustaz, laki gapuk, bini tinggi. Enggak ada. Iya. Tapi kalau LGBT jan gak ada dosa dari bazina. Laki-laki tak mau nikah di polisi Pak. Laki-laki lo nak ketujuh dia bila kena anak. Ya kan? Parusi dulu nama dia itu nak ketujuh dia laki-laki ke suaminya. Nyo ingin nikah sama parusi, tapi lo kena anak. Ya kan? Kenapa lebih besar dosanya dari zina itu?
Orang LGBT ini tidak perlu khawatir akan hamil. Tapi kalau orang berzina, laki-laki dan perempuan, ada yang rasa takutnya. Iya kan? Kok mengandung kau awak di SMA baru, kau ambil kau awak kuliah baru kerja dan ada rasa takutnya. Tapi orang Panak Jawi di Sumbar, Panak Jawi nama itu Pak, itu tidak ada khawatirnya. Bahasa Indonesianya sodomi. Bagaimana kau sodomi? Sebab orang di kota Sodom dulu nanti itu perangainya saudara. Kota tempat tinggalnya Nabi Lut, Sodom. Nabi Lut itu pamannya Nabi Ibrahim. Jadi dua nabi ketika itu. Maka datang Nabi Ibrahim ke sana untuk membantu Nabi Lut. Tapi umatnya itu sudah keterlaluan durhaka. Hanya suruh saja Allah, Lut, Ibrahim, berjalanlah kau sebelum subuh datang. Urang kau kamu ancuan sadanya je. Istri yang bawa, istri yang kau yoyo je. Ikan, tidak diselamatkan istri Nabi Lut ke Pak. Sampai sekarang kota Sodom itu tidak dibangun lagi. Karena ini kota maksiat dulunya. Nan takui apa dalam penelitian orang sekarang di dunia ini, orang yang banyak LGBT itu nomor 1 Thailand, nomor 2 Indonesia. Coba bayangkan Pak. Jadi tetaplah kita bertahan dalam posisi hanya bertuhan kepada Allah. Tetaplah kita menjaga agar takwim tidak jatuh kepada asfala safilin. Janganlah kita menjadi dipimpin oleh takut, karena takut itu tidak satu pun yang akan mengeluarkan kita dari yang gelap kepada yang terang, tapi takut akan mengeluarkan kita dari yang terang kepada yang gelap. Takut itu rancak dicari mata, tapi merusak kawan. Ya kan? Rancak dicari mata itu takut, tapi merusak akidah kita. Itulah tausiah kita pada pagi ini, karena kita masih banyak yang produktif mungkin sebagai pegawai negeri, supaya Bapak jangan telat pula dalam bekerja. Mudah-mudahan Allah memberikan kelapangan untuk kita dalam hidup yang pendek ini. Lebih dari itu, kita minta kepada Allah, Allahumma ja'alna bi rahmatika min ahlil jannah. Ya Allah, jadikanlah kami dengan rahmat Engkau menjadi penduduk surga. Amin. Ya Rabbal Alamin. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.